Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andriansyah, NIM 23220301, kelas SI 4D. Di sini saya akan melanjutkan progres project dari mata kuliah Web Programming dengan dosen pengampu Bapak Roli S. Putra Skom Mkom. Baiklah, progres selanjutnya yaitu kita membuat file dengan nama daftar akun.php. File ini digunakan untuk memasukkan ID user, username, password, dan juga pilihan apakah dia admin atau pengurus. Dan yang terakhir ada button dengan nama daftar. Inputan ini dibuat menggunakan form. Hasil dari kerangka HTML dan CSS ini sebagai berikut. Hasilnya seperti ini. Ada judul dengan nama daftar akun, label ID user dan inputan ID user, label username dan inputan username, label password, inputan password, dan juga ada select pilihan untuk admin atau pengurus, dan juga ada button daftar. Setelah layouting ini dibuat atau kerangka ini dibuat, kita membuat sebuah kode PHP-nya supaya bisa untuk menyimpan inputan yang diberikan oleh user. Kode PHP-nya yaitu seperti ini. Yang pertama, kita memasukkan file koneksi database dengan nama include, masukkan server, kemudian masukkan file koneksi db.php. Variabel register message ini digunakan untuk menyimpan pesan hasil dari register, apakah sukses atau gagal. Kemudian kita membuat kode untuk mengecek apakah tombol register ditekan atau tidak. Nama register ini diambil dari sebuah button, ini. Nah, ini dia namanya register. Setelah ini kita masukkan, kita mengambil data inputan dari form-form yang sudah kita buat itu dengan variabel ID user sama dengan variabel expose ID username, ID user, variabel username berisi inputan username, variabel password berisi inputan password, dan variabel role berisi inputan role. Variabel expose ini digunakan untuk memposting atau mengirimkan data inputan ini ke sebuah database yang sudah kita buat. Kemudian kita membuat SQL untuk menyimpan data ke dalam database-nya dengan membuat variabel SQL dengan query atau perintah insert into user, ID user, password, role, values, variabel ID user, variabel username, variabel password, dan variabel role. Nilai ID user ini diambil dari nama field atau kolom tabel dari user. Kemudian nilai variabel ID user ini diambil dari inputan ini. Nah, jika SQL berhasil, maka akan menampilkan daftar akun berhasil atau daftar akun, atau jika gagal akan memunculkan pesan daftar akun gagal. Jika terjadi error atau di dalam sebuah SQL ini akan menampilkan username sudah digunakan. Variabel koneksi close ini digunakan untuk mengakhiri atau menutup koneksi DB setelah proses SQL ini. Sekian, itulah penjelasan dari progres project saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.